Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Primadani, NPM 1903031024. Saya dari jurusan Akuntansi Syariah. Ingin berinteraksi dengan Mbak Ida Sayyidah Al-Karimah tentang di sini ada transaksi dalam ekonomi syariah. Baik, di sini saya akan mematuhi protokol 3M, yaitu memakai masker, jaga jarak, kemudian tadi saya sudah mencuci tangan. Nah, sekarang saya akan berbincang-bincang tentang transaksi tersebut dengan Mbak Ida Sayyidah Al-Karimah. Nah, inilah Mbak Sayyidah Al-Karimah yang akan saya tanyakan atau yang akan saya interaksi tentang bagaimana transaksi ekonomi syariah dalam Islam. Nah, Mbak Ida, gimana nih, apakah gabah dan beras itu termasuk jenis benda ribawi? Ya, gabah dan beras satu jenis, maka harus sama kilonya. Kalau tidak mau salah satu menjual sendiri sehingga tertukar dalam bentuk uang. Kemudian nanti belikan apa yang dikehendaki. Tadi kita ulas dengan masalah gabah dan beras adalah kita bisa menukar atau barter dengan berupa uang tunai. Kemudian kita berikan apa yang akan kita kehendaki atau yang saya kehendaki ataupun Mbak Ida yang dikehendaki. Kemudian saya mendengar bahwa hukum kredit motor itu tidak boleh, Mbak. Tidak. Jika tidak boleh atau jika haram, maka bagaimanakah cara jual beli motor yang diperbolehkan? Untuk cara jual beli motor itu sendiri, kredit motor atau yang lainnya, kalau kredit emas itu tidak boleh. Kalau kredit motor maka diperbolehkan dengan syarat. Yang pertama, yang kredit punya motornya. Kalau tidak punya, mungkin karena dia hanya lembaga maka itu yang bermasalah, karena dia mengutangi, pada hakikatnya dia tidak menjual namun mengutangi. Terus yang kedua, ketika di kredit disebut ada keterlambatan, maka tidak boleh ada hukuman dengan finansial, karena hukuman finansial adalah riba jahiliyah. Fungsi riba ini, masa jahiliyah adalah hukuman ketika jatuh tempo pertama, tidak ada tambahan, begitu mundur hukuman, maka riba jahiliyah hakikatnya adalah hukuman karena melakukan keterlambatan. Untuk yang ketiga, harus disadari bahwa jika telah terjadi transaksi, maka hak kepemilikan telah berpindah. Maka kemudian kalau kredit macet tidak boleh langsung disita, karena itu berarti mengambil hak milik orang lain. Ya, karena dengan terjadinya transaksi jual beli, maka hak kepemilikan telah berpindah pada orang tersebut. Jadi penyitaan bukanlah solusi kredit macet dalam masalah ini. Nah, itulah ulasan dari percakapan dari tentang motor. Jual beli motor itu ternyata tidak boleh ya. Terkait dengan motor sudah selesai, kemudian saya akan jadi terkait dengan hal yang menabung, bagaimana jika kita hanya mengambil pokoknya saja tanpa mengambil bunganya, apakah itu boleh apa tidak bisa? Perlu diketahui, ketika menabung di bank, yang berperan sebagai rentenir adalah nasabah dan pihak yang berutang adalah bank. Hal ini dikarenakan nasabah mensyaratkan bahwa uang yang ditabungnya harus aman. Masalah ada pula yang meminta tambahan dari apa yang ditabungnya. Hal ini yang menyebabkan
terlarangnya menabung di bank ribawi. Akan tetapi, para ulama berkomentar memperbolehkan dengan pertimbangan darurat, sebab tidak ada lagi tempat yang aman pada zaman sekarang ini untuk menyimpan uang dalam nilai yang besar selain di bank. Dengan kata lain, bolehnya bukan murni boleh, melainkan hanya karena alasan keamanan semata. Hal ini tidak berlaku untuk orang-orang ingin menyimpan uang di bank dengan nilai yang kecil seperti 100 hingga 200 ribu rupiah. Terkait bunga, ada perselisihan di kalangan para ulama dan ahli fikih berkomentar, dan sebagian mereka tidak memperbolehkan untuk mengambil bunganya sama sekali, tinggalkan di banknya. Salah satu ulama yang berpendapat demikian dengan rahimahullah. Ada pula sebagian dari mereka yang memperbolehkan untuk mengambil bunganya, namun tidak untuk kepentingan pribadi, melainkan disalurkan untuk kegiatan sosial dengan niat untuk membuang harta haram, bukan untuk bersedekah. Insya Allah dapat inilah yang lebih tepat dalam masalah ini. Jadi kita menabung di bank itu tidak boleh dengan uang yang kecil 100-200 itu tidak boleh ya? Ya, tidak. Kita bisa menabungnya dengan Ya, benar. Nah, itulah tadi perbincangan saya mengenai transaksi atau aplikasi dengan bahasa Arab. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love